Formulir yang digunakan pada saat penghitungan suara di TPS. 1. Model C KWK. 2. Model C1 KWK dan lampiran model C1 KWK. 3. Model C1 KWK plano atau ukuran besar. 4. Model C4 KWK. 5. Model C5 KWK. KPPS mengisi formulir model C KWK dengan mengisi hari tanggal. Mengisi nomor TPS, nama desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota, provinsi. Pengisian formulir model C1 KWK diawali dengan mengisi nomor TPS, nama desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota, provinsi. Mengisi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTB, serta jumlah termasuk pemilih laki-laki dan perempuan pada kolom satuan, kolom puluhan, dan kolom ratusan. Diawali dengan mengisi pemilih terdaftar dalam DPT. Selanjutnya, mengisi pemilih pindahan atau DPPH. Selanjutnya, mengisi pemilih DPTB. Mengisi jumlah pemilih yang terdaftar. KPPS memastikan bahwa jumlah DPT yang dicatat telah sesuai dengan salinan DPT. Selanjutnya, mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih. Pada huruf B, pengguna hak pilih. Dalam pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih, yang harus diperhatikan adalah pengguna hak pilih atau IB tidak boleh lebih besar atau melebihi dari data pemilih atau IA. KPPS mengisi data penggunaan surat suara. Dengan mencatat suara yang diterima oleh KPPS termasuk cadangan 2,5%, KPPS mencatat sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima. Mengisi jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos. Jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara yang digunakan. KPPS mengisi formulir model C1 KWK dengan mengisi data jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan model C1 KWK ukuran plano. Jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah suara sah dan tidak sah. Hal penting yang harus diperhatikan oleh KPPS adalah jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Selanjutnya, KPPS mengisi jumlah pemilih disabilitas. Apabila terdapat pemilih disabilitas, KPPS mengisi jumlah pemilih disabilitas sesuai dengan salinan DPT. KPPS mengisi jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dengan melihat daftar kehadiran pada formulir C7 atau salinan DPT. Perlu diperhatikan bahwa pengisian jumlah pemilih disabilitas tidak berpengaruh pada pencatatan data lainnya. Selanjutnya, KPPS mengisi lampiran formulir model C1 KWK. Pengisian lampiran model C1 KWK dengan menyalin formulir model C1 KWK ukuran plano. Perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, dan pasangan calon nomor urut 3. Menulis jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Apabila terjadi kesalahan penulisan angka, Ketua KPPS melakukan koreksi dengan mencoret angka yang salah dan mengisi dengan angka yang benar dan diparaf oleh Ketua KPPS. Pengisian formulir model C1 KWK telah selesai. KPPS memberikan tanda X atau silang pada setiap kolom yang kosong pada model C1 KWK dan lampiran model C1 KWK. KPPS menandatangani semua formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang selanjutnya ditandatangani oleh para saksi pasangan calon. Formulir model C, C1, dan lampiran model C1 KWK dibuat dalam beberapa rangkap. Satu set model C, C1 berhologram, dan lampiran model C1 KWK berhologram dimasukkan ke dalam kotak suara diserahkan kepada PPK melalui PPS untuk rekapitulasi. Satu set model C, C1, dan lampiran model C1 diserahkan kepada saksi, pengawas pemilu lapangan, PPK, dan KPU kabupaten atau kota. Satu set C1 dan lampiran C1 untuk diumumkan di TPS dan PPS.
Saksi dan PPL menandatangani tanda terima penerimaan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam formulir model C5 KWK. Formulir model C dan model C1 berhologram dan lampiran model C1 berhologram dimasukkan ke dalam sampul TPS dan disegel, termasuk formulir model C1 KWK ukuran plano dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi di panitia pemilihan kecamatan. KPPS menyerahkan kotak suara beserta seluruh dokumen dan perlengkapan pemungutan suara kepada PPS dengan menggunakan formulir model C4 KWK.